Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Sulaiman Roja. Saya dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya susun bersama kelompok kami. Nah, pada modul ajar ini disusun untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia jenjang SMA fase E kelas 10. Nah, dengan materi teks eksposisi. Nah, dengan alokasi waktu yang digunakan 1 kali 60 menit dalam 1 kali pertemuan. Nah, modul ini dirancang agar peserta didik mampu memahami teks eksposisi sekaligus mengembangkan keterampilan berbicara melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Selain itu, modul ini juga mengacu pada capaian pembelajaran fase E. Nah, sehingga peserta didik diharapkan mampu berpikir kritis, berkomunikasi secara aktif, serta menyampaikan pendapat berdasarkan fakta dan data. Nah, selanjutnya pada tujuan dan modul pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini menjelaskan mengenai tujuan dan modul pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan tujuan teks eksposisi secara lisan, menyampaikan pendapat berdasarkan teks eksposisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, serta mampu mempresentasikan isi teks eksposisi secara runtut dan percaya diri. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan pembelajaran problem based learning atau bisa disebut PBL. Nah, model ini dipilih karena mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, melalui penyelesaian suatu permasalahan, dengan model ini peserta didik tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga berdiskusi, menganalisis, dan mempresentasikan hasil pemikiran, sehingga kemampuan berpikir kritis dan komunikasi mereka dapat berkembang. Nah, selanjutnya modul ajar dan pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi ajar serta penerapan teknologi dalam modul ini. Nah, materi yang kami gunakan adalah teks eksposisi yang meliputi struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan, dan contoh teks eksposisi. Nah, materi tersebut disampaikan secara bertahap sehingga peserta didik dapat memahami konsep sebelum melakukan kegiatan berbicara dan berpresentasi pada pembelajaran. Nah, modul ini juga menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditampilkan guru sebagai stimulus awal. Serta itu, peserta didik juga mengakses teks eksposisi melalui barcode atau QR yang telah disediakan, sehingga pembelajaran menjadi lebih praktis dan interaktif. Nah, di bagian lampiran modul juga kami menyertakan bahan ajar berupa PowerPoint, LKPD, serta modul ajar sebagai media pendukung pembelajaran digital. Nah, yang terakhir, keunggulan modul dan penutup. Nah, terakhir, menurut kami, modul ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup, sehingga mudah diterapkan oleh guru. Kedua, penggunaan model problem based learning mampu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui diskusi, analisis, dan presentasi. Ketiga, modul ini memanfaatkan media berbasis teknologi seperti video pembelajaran, barcode, PowerPoint, LKPD, dan modul dan e-modul, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, modul ini juga telah dilengkapi dengan asesmen sikap, pengetahuan, keterampilan, refleksi, serta rubrik penilaian sehingga guru lebih mudah melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, dengan demikian penjelasan modul ajar yang telah kami susun, semoga modul ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif, interaktif, dan mampu meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari modul ajar yang telah kami susun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.